Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kisah monyet membuang uang haram ke laut. Rasulullah pernah berkisah tentang seekor monyet yang mengikuti perjalanan pedagang curang. Kecurangannya adalah mencampur khamar yang akan dijualnya dengan air. Sang monyet pun seakan mengerti jika pedagang yang dibuntutinya sudah berhasil memperoleh uang dari penjualan. Di saat si pedagang lengah, sang monyet dengan sigap merebut uangnya, kemudian sebagian dihamburkan ke lautan, sebagian lagi dihamburkan ke dalam kapal. Walhasil uang si pedagang pun habis dihambur-hamburkan. Untungnya yang dihamburkan di dalam kapal masih bisa terselamatkan. Sang monyet seolah menginginkan uang pedagang hasil penjualan air harus kembali lagi ke air, sedangkan uang hasil penjualan khamar terjatuh dalam kapal hingga mudah kembali ke tangan pemiliknya. Kisah ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah, yang artinya Al-Kisah, ada seorang pria yang berjualan khamar dalam kapal, turut bersamanya seekor monyet. Namun pedagang itu memiliki kebiasaan yang curang, mencampurkan air ke dalam khamarnya. Suatu ketika sang monyet mengambil kantong uangnya dan membawa kantong tersebut ke atas kapal, lalu membukanya. Dari atas kapal itu ia mulai mengambil 1 dinar dan melemparkannya ke kapal, lalu mengambil 1 dinar lagi dan melemparkannya ke lautan, hingga uang itu terbagi 2. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Hadis itu mengisyaratkan pasti hancurnya kekayaan dunia yang diperoleh orang-orang curang dari usaha yang curang. Ditunjukkan dalam hadis di atas, si pedagang mencampurkan minuman khamar yang akan dijualnya dengan air, sehingga pembeli pun tidak tahu bahwa yang dibelinya adalah khamar yang bercampur air. Tak jarang segelintir pedagang yang sekarang juga berlaku curang, seperti mencampur barang bagus dengan barang busuk, mengganti barang mahal dengan barang murah, hingga akhirnya pembeli pun dikecewakan dan dirugikan. Mereka tak sadar cara curang yang dilakukannya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Mereka tidak berhak mengambil harta tersebut, sehingga kelak akan diperhitungkan. Namun tentu saja kisah itu terjadi di saat khamar masih boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam syariat si pedagang. Bahkan pada awal periode dakwah Rasulullah di Madinah, khamar masih halal, kemudian ia dicela sebelum diharamkan. Selanjutnya ia diharamkan menjelang waktu sholat dan tidak diharamkan menjual belikannya. Terakhir diharamkan secara total. Dengan kata lain, sebelum diharamkan, khamar masih boleh diperjualbelikan. Yang diharamkan adalah praktek curang atau penipuan, sehingga tindakan itu pun menuai balasan. Pelajarannya dipetik dari kisah di atas adalah: yang pertama, kita harus meninggalkan tindakan curang dan merugikan orang lain, baik dalam berdagang maupun dalam bekerja. Yang kedua, tindakan curang dan merugikan kelak akan menuai balasannya. Yang ketiga, begitupun harta yang diperoleh dengan jalan curang menjadi tidak berkah, suatu saat hancur, bahkan mengundang petaka. Cepat atau lambat, di akhirat kelak akan menuai siksa. Yang keempat,
Yang kelima, pada umat-umat terdahulu dan awal umat Rasulullah SAW, khamar masih halal dan boleh diperjualbelikan. Yang keenam, sejak umat terdahulu perbuatan curang dan merugikan sudah dilarang, bahkan ditunjukkan langsung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab.